A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah olehmu, hai Muhammad, peringatan maka sesungguhnya peringatan baik itu akan ada manfaatnya kepada orang-orang yang beriman. Inilah alasannya setiap kegiatan apa saja, peristiwa apa saja, selalu diadakan peringatan, terus pengajian. Datang bulan Maulid, diadakan peringatan, pengajian, agar kita ini jangan pernah melupakan Rasulullah walau dalam satu hari. Makanya senantiasa diingatkan kepada kita agar kita mengenang Rasulullah, agar kita jangan jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah uswatun hasanah. Nabi itu adalah contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kalau mau'izah hasanah banyak. Setiap kita bisa memberikan nasihat baik kepada orang, tapi terkadang gagal dalam praktiknya. Maka itu tidak dapat dijadikan uswatun hasanah. Anak berkelahi berdua beradik, yang kakak awan yang adik, kita bisa menasihati, jangan berkelahi. Kata kakaknya, ading nih yang bengak nian. Kata mamanya, walaupun adingmu bengak, walaupun adingmu macal, tapi kau mengalah, kau kan kakaknya, kau adingnya, jangan berani dengan kakak. Durhaka kada boleh, nurut dia, lihai memadahi. Rupanya bulan hadapan awak pulang laki bini berhantam. Kira-kira kata anak bah, jangan berkelahi. Kata abahnya, mama kau ni nang salah, cerewet nian, lebih parah daripada mak lampir. Kata anak, pak, walaupun mama salah, bapak mengalah. Mama juga satu, jangan berani awan laki, durhaka, supaya nyaman masuk surga, taat maai awan suami. Kira-kira nerima berada potongan yang hadir ini. Kau apa kau dengan orang tua, katanya. Berarti kita cuman bisa menasihati tapi gagal dalam praktik. Kalau Nabi kada, Nabi itu ittihadul qaul wal fi'li. Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Wattihadun nafsi wal qalbi. Jiwa Nabi menyatu dengan hati. Kita kalau cuman bercakap tapi tidak melakukan, ngalih hendak dituruti orang. Berjual obat kurap, paham kapian kurap, mun kada paham kurap panau nya orang tu bersepupu sekali itu. Kurap panau sepupu. Mamanya berdobading, cuman tak bagus panau pada kurap. Kalau panau cuman merusak pemandangan, kalau kurap sungguh mengganggu lingkungan. Apa kada terganggu, kalau nya bergaruk na jabul paksa kawan nutupi cawan, dah tu termasuk siping kurap ke dalam banyu. Berjual obat kurap di simpang jalan, obat kurap manjur, tapi seorang berkurap di gulu. Kata yang menjual, kata yang membeli, pak, kalau obat sempian manjur, kenapa sempian berkurap di leher? Apa jawabnya? Contoh barang. Ada banyak contohan, orang tahu beratan di kurap. Makanya kita kada kawa dijadikan uswatun hasanah. Datang bulan Rajab, diadakan bulan peringatan pengajian, agar diingatkan kepada kita pentingnya sholat. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, di akhir zaman ini orang banyak menganggap ringan tentang sholat, padahal dosanya luar biasa. Ada keterangan mengatakan dalam kitab Targhib wa Tarhib, itu siksaan yang menghadang di alam kubur nanti bagi orang nang kada sembahyang. Ular itu kalau menggigit cukup sakitnya untuk 60 tahun. Panjangnya ular itu perjalanan 1 bulan.
Kalau berjalan dari kepala ular bulan Rajab, bulan Sya'ban baru sampai ke ekornya. Aina datang pulang nisfu Sya'ban, kita diadakan peringatan lagi pengajian. Diingatkan itu adalah laporan amal tahunan agar kita senantiasa memperbaiki diri. Kemudian datang lagi bulan Ramadan, diperingati lagi nuzulul Quran. Diadakan pengajian agar kita jangan jauh daripada Al-Quran. Karena orang-orang hebat tu kada mau jauh dari Al-Quran. Kalau Imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari menghatamkan Al-Quran setiap malam 60 kali. Kalau Imam Sahabat Utsman dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau sembahyang sunat malam dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk salam khatam Al-Quran. Kita mana bisa? Jangankan 1 khatam Al-Quran, alangkah tarawih imam membawa 1 juz saja malam esok mikir tahan pindah masjid. Dan harapan lagi berbulik ke tempat itu. Coba tarai kalau jadi imam tarawih sampai khatam Al-Quran, dijamin makmumnya bulik bertaan. Termasuk ulun bulik juga. Makanya orang-orang hebat itu senang baca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Maka itu diingatkan kepada kita jangan jauh daripada Al-Quran. Kemudian datang lagi bulan Syawal, diadakan lagi peringatan halal bihalal. Agar hidup ni kita jangan berdendam. Hidup harus bersayang-sayangan, seperti sayangnya orang tua kandung kepada anaknya. Karena sayang orang tua kepada anaknya sepanjang masa, kada sama kita anak sayang awan kawitan, kada sama. Makanya kalau orang tuanya sakit 96 tahun umurnya, ujar dokter bantu doa Pak Bu, ini mama sempian ni tipis harapan hendak sembuh. 95% gagal dalam pengobatan, 5% aja lagi harapan sembuh. Bantu doa, menggarung menangis, telepon dan sanak suruh kumpul. Kalau mama habis umur malam nih, berdoa dia, ya Allah sembuhkanlah mama kami, tapi kalau engkau hendak mengambil juga ya Allah, ikhlas kami dunia akhirat. Baiknya doanya. Tarai anaknya. Kalau anaknya sakit, ujar dokter Pak ini bantu doa, anak sampian ini 95% gagal dalam pengobatan, tipis harapan karena penyakit bawaan sejak lahir. Maka orang tuanya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, apapun alasannya jangan kau ambil anakku ya Allah, sembuhkanlah anakku ya Allah. Kalau kau hendak mengambil juga ya Allah, ambillah embahnya yang di rumah itu. Embahnya sudah tua, ambil itu. Pas sudah sadangannya mati itu. Tersalah-salah dalam berdoa. Makanya guru kami ada 2 nang kada pernah dengki, karena kasih sayangnya luar biasa. Pertama, guru kada pernah dengki dengan muridnya karena guru sayang awan murid dunia akhirat. Yang kedua, orang tua kada pernah dengki dengan dengan anaknya. Walaupun orang tua rumahnya halus, anaknya 14 tingkat, rumahnya kada pernah dengki. Dah ada orang tua berdoa, ya Allah bangkrutkanlah anakku, dah ada. Kecuali orang tua bebungulan. Amunnya normal kada akan mendoakan nang kada baik. Makanya kita hiduplah bersayang-sayangan seperti orang tua dengan anak. Makanya kita ni bersayang-sayangan seperti itu. Maka diadakan peringatan. Sampai kalau di Jawa, di Pekalongan itu, setiap apa aja ada pengajian. Pengantinan ada pengajian. Apa aja. Cuman ulun yang belum pernah ketemu diadakan pengajian, orang minta cerai diadakan pengajian. Nah, ini yang belum. Pada bagus banget tuh Pak, insya Allah habis pengajian tidak jadi cerai. Cuman ini yang belum ada. Kenapa pengantinan diadakan pengajian? Diingatkan kepada kita hidup berumah tangga itu awalnya seperti orang berjalan di tepi pantai. Orang berjalan di tepi pantai itu awalnya pantai indah, banyunya kada dalam. Harusnya kada deras gelombang, kada ganal, angin tidak kencang.
Tapi perlu kita ketahui makin ke tengah makin deras airnya, makin dalam airnya makin ke tengah makin dalam. Kalau tidak bisa berenang, tenggelam dalam lautan. Begitulah hidup berumah tangga, awalnya indah. Sampai-sampai saking indahnya kehidupan, sanggup dia berkata, baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Kenapa? Karena awal pernikahan. Kelambu masih harum semerbak, yang bini bau parfum Casablanca, tapa huruf, yang laki bau parfum Casablanca, itu lalakian punya. Yang bini bau parfum sedap malam, indah dia, mesra dia. Kemana yang laki, ke situ yang bini. Kemana yang bini, ke situ yang laki. Kada berpipisahan, kayak Juli dan Julita. Sampai dia berkata, tersalah dek, dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset namanya. Kalau dunia milik dia berdua, kita mau ditaruh di mana? Saking bahagianya. Coba nanti kalau anaknya sudah anak, kemudian bau parfum tidak ada lagi. Yang laki masuk ke kamar bau minyak kapak, yang bini bau kancor. Kenapa? Yang bini sakit parut, yang laki minik kepala. Masih tidak lagi berkata baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Dia ada harapan. Kalau imbah kawin, yang bini memanggil laki kakak, yang laki manggil bini adik, ujungnya yayang. Nang laki manggil bini yayang, yang bini manggil laki yayang. Sudah tuha mulai bergegeleran. Ojar orang kemana laki mucil, tahu jenang tuha ni kemana kah tadi? Lakinya pada kenang tuha. Yang laki juga melihat bini bungkok hendak kemana kok saja. Jenang bini tahu nawa ini kemana kah kok? Rupanya laki bepanau juga. Amun lagi imbah kawin berjalan ke rumah mertua, terpelisit betis bini lakas menjambak, terputus-putus tali capal. Hati-hati sayang, tunggu anak 6 cucu 3, tahantak nang bini kemana-mana mata presiden. Makanya diingatkan kepada kita, hidup harus saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan bermarah-marahan supaya dapat baiti jannati. Karena sudah hamil diadakan pengajian lagi supaya orang hamil itu lebih hati-hati. Saya ada ketemu dalam kitab Irsadul Ibad, rupanya kalau istri hamil, sebelum hamil 4 bulan bagus makan buah-buahan, tapi cari buah-buahan yang kulitnya mulus, jangan buah salak, supaya dia anak itu kulitnya mulus. Mau makan buah salak, kalau aku bersisik kayak salak. Tapi aku guru aja sudah makan buah nang mulus, tapi anak lahir kayak salak masih nasib, sudah ada usaha. Karena lahir istri, melahirkan anak istrinya, maka dikasih nama, diadakan pengajian seperti malam ini. Maka malam ini kelahiran anak, sidin bersyukur, maka diadakan pengajian dalam pemberian nama anak. Ini termasuk memuliakan anak. Ujar Nabi, akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadah. Kata Nabi, muliakanlah olehmu anak-anakmu, maka bahwasanya memuliakan anak itu nilai ibadah. Maka itu ujar sahabat Ali, orang memuliakan anak itu ada 3. Pertama, ayyuhasina ismahu, bahwa membaiki ia akan namanya itu anak. Jadi kita berulah nama anak itu yang baik. Walaupun kada bahasa Arab tapi tujuannya baik. Karena nama itu merupakan doa, jangan kalah dengan orang non-Islam. Dia mengasih nama tokonya aja bagus. Tempat kami sana tokonya Sumbir Rezeki, dasar meningkat terus. Ada lagi toko Makmur, Makmur dasar. Ada bukan orang Islam. Sekalinya ada kawan saya orang Islam, kawan saya ngasih nama rumah makan sederhana, sampai sekarang sederhana terus.
Mungkin salah ngaran kata juga. Ada nang berulah rumah makan bakso lumayan. Sampai sekarang ya ditanya bagaimana Pak, ya lumayan. Ada peningkatan, mungkin salah di ngaran. Makanya kita pembagian nama anak itu nama yang baik dan acaranya yang baik, dibacakan sholawat, dibacakan cerita kelahiran Rasulullah agar anak nikina ganal berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak ini jangan terpengaruh dengan pergaulan bebas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang berakhlak meniru akhlak Rasulullah ada dua kemungkinan. Pertama, memang wataknya kayak ikan hidup tuh. Ikan hidup tuh wataknya tawar, di mana aja berdiam tetap ikan tuh tawar. Walau dalam air asin diambil tetap tawar. Ikan haruan tuh, iwak haruan tuh masuk akan ke imbir, andaki garam sekilo, hijakan 2 hari, kalau masih hidup parutiha sanga ha iwak tuh tetap hambar. Inya kada terpengaruh dengan lingkungan, tapi ini jarang. Yang banyak orang berakhlak mulia itu sebab pergaulan. Maka kita jaga pergaulan anak kita, jangan tersalah dalam bergaul. Kalau inya tersalah dalam bergaul, banyak sedikitnya mesti rusak. Jangankan anak kita, kucing saja kalau salah bergaul buliknya rusak. Ulun ada di rumah bisi kucing laki dari haloi kami ingon. Sekalinya menurut inya, bila inya hendak naik ke meja bebulik, bila inya hendak bakame belukop, bila hendak behira keluar tahinya. Orang ini di dalam tapi nya masih inya kada keluar rumah, rupanya sudah ganal hendak bebini. Lalu keluar rumah dia pagi hanya bulik, sekali bulik rusak, ngiyau muyak dah. Sekalinya bakami kada lagi belukop, tetamu dinding lalungkang timbaknya, tetamu tirai lawang timbaknya. Yang parah lagi hilim ulun tatilantang timbaknya juga. Kenapa? Akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Kucing aja rusak, apalagi anak kita. Maka dibacakan maulid tadi, mudah-mudahan inya nanti tidak tersalah dalam pergaulan. Yang kedua, wa ayyuhasina adabahu, memuliakan anak itu, kita latih anak itu agar hidup beradab. Karena mulianya kita tergantung hidup beradab. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sesungguhnya kata Allah, kami jadikan jenis manusia paling baik kejadian sudah. Saya lagi dulu rambut ulun nih, kalau ulun suroi ke atas tarik ke bawah mirip rambut arwah abang Arapek. Sekali wah ini bersuroi ke atas tarik ke bawah, dia nak umpatnya lagi langai deh, higa mehiga aja dia lagi. Dulu kayak nih ulun nih kayak Samsul Bahri dulu, sekali tuha kayak Datuk Meringgi. Ada kisah pulang orang nih orang sugih. Nah orang sugih jadi janang bini, coba bang kita nih makan ke kota, makan nyaman, jangan hobi berjarang handar makanan. Ayo aja nang laki kita tulakan ke pasar, tulak ke pasar di kota malam, masuk ke hotel. Rupanya hotelnya pakai remote pula. Makanya ulun paling takutan kalau hotel tuh ada remote-nya. Saya di Tembilahan menginap di hotel biasa nang murah. Rupanya malam berikutnya penelitiannya orang kuat datang pakai mobil Pajero, kada mau guru aja, guru harus pindah supan kami penelitian pian bermalam di sini. Dulun kada hendak sini pang sudah dipaksanya, terpaksa ulun pilih usap jenang mana hendak, ulun pilih seorang situ penelitian. Sekalinya milih nang pakai sapam tuh, ulun takuni bergamat berapa semalaman waktu itu 500.000, mai dulun sayangnya cak kawa ganti duit aja sama minang murah. Tapi ulun masuk ke dalam hotel, ulun dah aku langsung guring karena mahal bayarannya. Ulun duduk bakajut tambung, nyaman pang kasurnya rupanya, pantas mahal.
Jadi ada bersusup di dinding kayak ATM, ulun ambil, nah apa bacaannya? Sekarangnya mati lampu. Hai julun kenapa lampu mati? Ulun andak pulang, hidup pulang. Kenapa julun mau dia kayak berhentu kamar nih? Bisa mati bisa hidup. Ada alumni satu, ulun panggil, julun kenapa nih? Maka diambil hidup, mati ditajak maka hidup. Oh ja alumni ini remote guru aja. Kena bila pian keluar, kaina bawa tutup pintu tak kunci surang. Kaina bila masuk isi kakan pulang biar ngek buka hanya terbuka. Oh julun kayak babi ngipit pangrupanya leh. Jadi ulun hendak masuk ke WC, julun berimut ke WC orang nih begitu. Akhirnya ulun masuk ke WC, kedua ini mengencing, ulun kalangi on betis. Julun li anam remote kada nang mampan lagi. Makanya ulun di pesawat kada suah masuk ke WC pesawat suah. Ulun berangkat haji dari Batam terbang ke Jeddah itu 8 jam setengah. Ulun kada ada nyicip di WC. Macam mana caranya ulun puasa? Sebelum berangkat puasa ulah. Jadi begitu naik pesawat kan 1 jam penerbangan kan berdurong tuh. Minum. Nya dua aja biasanya kalau bahasa Arab bahasa Inggris. Minum. Nawari ulun minum no bilang. Jago daripada tak kami di pesawat gawat aku. Lah kalau terkencing di pesawat kan masuk kan kedua nih. Sepikir ulun. Gosnya masuk kawat tertutup kada kamu buka. Orang turunan di Jeddah awak tinggal di WC. Sekalinya pesawatnya berbulik ke Batam pulang. Imbah menaik haji bulik hari apa? Sekali keluar di Batam pulang becangol ada parlo. Hendak bertakon malulah orang segagah ulun bertanya apa kata dunia. Nah, sungguh begini kan juga enmet juga begitu. Sama semalam ulun kan di hotel dah. Hotel apa go? Sinar Hotel. Jadi pagi tadi nak sarapan ulun, santri biasanya tuh guring pulang. Jadi ulun nak sarapan, begitu nak sarapan membuka kuantan gak bisa. Rupanya kuantannya namun dia berpicit ngintuh, picit kada mau terbuka. Ya apa aja kok, hendak diangkat kayak apa berat banget. Hendak minta bukakan orang, gingsilah orang segagah dia buka. Untung ada banyak aqua gelas itu ambil. Maka ulun duduk di kursi minumnya. Jadi ada orang bilang tidak sarapan pak, dak gitu. Ada membuka kuantan nggak bisa. Makanya saya malas ngambil remote malas. Nah jadi rupanya masuk hotel. Nah isok sarapan. Begitu sarapan cari hotel nang serba mewah. Kan kalau listuran mewah tuh inya begitu kita duduk kada ditanya mau makan apa kada nya ada disurungi kayak nang fotokopi nang bepres tuh nang tabel kita tinggal membaca oh jangan bini nang apa bang kita pilih anak sarapan apa kada ngerti bahasa orang semuanyaan jangan laki masalah sarapan urusan bibini cari seorang cari nang bini ada situ namanya Patrijal cerita kawan ulun Patrijal, oh mungkin ini jadi kue agar, ini kue agar Nutrijal sako, karena jadi kue berubah ngaran Patrijal, kasluhu Nutrijal, suara Patrijal. Nah ini nih aja kita pasan, di pasannya pelayan ya, minta Patrijal 2 kursi, sekali datang apa acar timun 2 piring, oh jangan lagi, bepa kita sarapan acar timun. Ini parah daripada di rumah lagi. Ancaman nak memperbaiki sarapan ini marah parah lagi. Tanyaman hobi kayu berjarang. Hujan bini barang sudah telanjur hantam terus. Hujan laki sakit parut kada apa-apa jisiden masuk ke WC kita gampang aja. Tapi nang bini kada kalah juga. Oh lingang ada orang barat di sebelah makan roti 2 piring laki bini. Bang tuh sarapan pagi roti itu jenang laki apa ngarannya oh jenang ini gampang kita lihatnya karena bilanya bertambah lihat bahasanya kita tinggal menuruti banyak orang barat panggil pelayan ya more soalnya kada lawas datang roti 2 piring bang amun hendak roti bangai more jadi nang laki bungol banget ya panggil pelayan
moro jana laki juga. Sekali datang apa acar timun 2 piring pulang. Rupanya mor tuh tambah lagi. Orang wajar lah roti, datangnya makan roti, tambah lagi dapat roti. Awak makan acar timun, minta tambah 4 piring acar timun. Seminggu bihiraan gulik itu kejadian kada mau betakon. Itu baru ilmu dunia sengsara. Bayangkan kalau kada tahu ilmu akhirat, dunia akhirat sengsara. Makanya kita didik anak supaya anak menjadi mulia. Sikit lagi. Yang keempat, muzayyanan bil aqli wat tamyiz. Kita ini dihiasi Allah punya akal, bisa membedakan mana yang baik mana yang kada. Makanya akal ini kita gunakan, jangan makali orang. Bolehlah makali tapi jangan merugikan orang. Ada kawan ulun, orang hendak menukar itik hagin hari rayanya, nyakan tesumbalihakan kawan ulun kada bisa nyumbelih langsung kaulai itu nah. Jadi lintok kepalanya, orang sedikit aja melepaskan urat aja jadinya kan masih cagat. Jadi ada orang betakon hagin apa aja pian menyumbelih itik malima ikong, hagin pasanan orang, hagin air rayanya. Ya kawan kada kayak ini cara nyumbeli, orang nyumbeli sedikit aja melepaskan urat aja, jadi kena kan amun diulahan itu kannya melangkak masih ini lintok adalah kok, aduh cetak kok aku kalau kayak ini, akhirnya nukar jarum, nukar benang, jahiti pulang, gulu itik jahiti, nang bini dapat 2 ikong jahit, nang laki dapat 3, maantar hadang nang tuha mahadang, kawan ulun juga toko manjur namanya. Jadi mahadang nang tuha ada antar diperiksa oleh nang tuha tuh sekalinya cagat aja kepalanya tapi handep ada bapak aja sih din handep nampaknya cagat daripada panjang lintok baik nang handep kepala itik maksudnya kepala itik. Nah karena tuha tadi kamsia aja boleh kayak lagi aku ya kawan gue tuh 3 bulan gak 2 ini lagi lewat di tokonya kalau kau ketahuannya sekalinya tetamu di pasar iwak. Soalnya panggilnya, nyokupi haji aja pangkawan gue tuh, Pak Haji aja sini aja, paksa aku parak. Itu itik yang dikirim ke rumah kemarin itu itik baru keluar dari rumah sakit ya aja. Kayak orang yang gak operasi gitu. Aku ya kawanku malu banget, tapi kada apa-apa lah jangan penting duit selamat model ituannya. Itu namanya makali, tapi kada merugikan kada apa-apa. Kita nih jangan makali orang yang merugikan orang. Terakhir. Kemuliaan kita manusia wan nutqi wal adab, kita ini dihiasi Allah bisa bercakap tapi harus beradab, jangan sembarang bercakap. Kadang-kadang cakap sama tapi kalau kada beradab pahamnya lain. Mana contoh orang ini temimpi, umpama temimpi giginya pacul, giginya copot nang sebelah atas. Kebiasaan orang kadang bila termimpi gigi pacul ada anak meninggal, biayanya di atas dia sebelah abah, bilangnya nang di bawah sebelah mama. Jadi pacul gigi, datang kepada kawan betakon, apalah maksud mimpi ulun nih? Malam tadi ulun termimpi gigi di atas pacul. Orang yang beradab bercakap, oh ngintu barangkali ikam ini terpanjang umur pada abahmu. Ada nang seikong ditakoni, apalah maksud mimpi? Oh abahmu hendak mati. Sama ya juga. Nang ini menjawab abahmu hendak mati. Nang seikong umurmu terpanjang pada abahmu. Sama ya juga pada abahnya mati juga dulu. Cuman bahasanya halus. Anak 2 seikong umur 6 tahun, seikong umur 5. Nang 6 tahun sudah sekolah beradabnya, nang 5 tahun kedapati beradab bercakap belum. Ada dokter hewan datang hendak mengadakan penyuluhan, lalu singgah ke rumah kita. Dokter hewan bertakon, mana umamu? Padahal kan dokter hewan menunggu di hadapan. Masuk nang genal beadabnya, mak dokter hewan ada di luar, mamanya lambat keluar. Lalu nang ading buka hai juga terhiring keluar. Apa aja nang adingnya mak aja ancapi ini ada dokter binatang nih di luar. Nah, itu kan lain tuh. Pada sama aja dokter binatangnya dokter hewan. Hewan ya binatang, tapi kan bahasanya lain. Ini ada dokter hewan, terhormat kan? Tapi ini ada dokter binatang, itu lain tuh.
Tapi sama aja pada binatang ya hewan ya binatang, itu namanya cakap beradab. Makanya dengan adanya acara demikian, dibacakan kelahiran Rasulullah, turun 1000 rahmat kepada kita yang membaca. Mudah-mudahan anak ini kena ganalnya dengan penuh adab sehingga membahagiakan kepada kedua orang tua, membahagiakan kepada kita semua, manfaat untuk orang banyak, bakti taat dengan Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.